yang sekarang tinggal di kota kecil Jawa Barat. Ia harus pindah ke kota kembang itu untuk menuntut ilmu di salah satu universitas ternama di sana. Saat pindah ke Bandung, Sarah pergi bersama dengan ayahnya. Ayahnya mengantarkan Sarah ke sebuah rumah kontrakan yang akan dihuni Sarah selama menuntut ilmu. Di kontrakan itu, Sarah juga akan tinggal bersama dengan 2 orang saudara sepupunya yang juga akan menuntut ilmu di tempat dan angkatan yang sama dengannya. Saudara tertua bernama Jani dan saudara yang lebih tua dari Sarah bernama Ava. Sarah merupakan yang paling kecil dari mereka bertiga. Maklum saja, Sarah baru lulus SMA tahun yang sama. Selama 2,5 jam di perjalanan, akhirnya ia tiba di kota Bandung. Ini adalah pertama kali Sarah tinggal jauh dari orang tuanya. Perasaan campur aduk tentu dirasakan Sarah. Setelah mobil terparkir, Sarah bergegas turun dan mengambil barang-barang bawaannya. Sembari mengangkat bawaan, Sarah dan ayah langsung menyusuri sebuah gang kecil, berjalan sedikit jauh ke dalam, dan sampailah mereka di depan kontrakan itu. "Assalamualaikum," ucap Sarah sembari memasuki rumah yang pintunya memang terbuka. "Waalaikumsalam, Mang," sahut Ajani dan Teh Ava. "Udah sampai? Silahkan begini adanya, Sar," ucap Teh Ava kepada Sarah. Saat itu Sarah tersenyum dan mengangguk dan melihat sekeliling. Rumah tersebut adalah rumah tua dengan 2 lantai dan sedikit tidak terawat. Saat itu, Sarah memaklumi hal tersebut, apalagi budget yang ia miliki untuk menyewa rumah kontrakan sangat terbatas. Tangga menuju lantai 2 adalah tangga kayu, dengan pegangan kayu pula. Terlihat asal-asalan dibuatnya. Sarah mendekati tangga dan melihat ke atas. Ujung tangga tersebut adalah tembok. Sebelah kiri ada pintu kecil menuju keluar ke tempat jemuran dan talang air. Dan di sebelah kanan terdapat ruangan tanpa pintu yang hanya bisa dimasuki dengan cara sedikit membungkuk. Ruangan tersebut tepat berada di atas kamar tidur Sarah yang terletak di antara tangga dan kamar Teh Ava. Kamar Teh Ava adalah kamar yang paling dekat dengan pintu utama, sekitar 3 langkah dari tangga, tepat di seberang dapur, yang merupakan akses menuju satu-satunya kamar mandi di rumah itu. Terdapat ruangan kosong yang cukup lebar di depan kamar Sarah dan juga kamar Teh Ava, dan ruangan ini nantinya akan dijadikan tempat untuk berkumpul dengan alas karpet yang lusuh. Lebih lanjut, Sarah langsung membenahi barang-barangnya di dalam kamar baru. Ada beberapa noda lembab di dinding, berwarna coklat, dan sebagiannya sudah terkelupas. Pantas saja terasa dingin, memang lembab, pikir Sarah. Tapi sudahlah, tempat ini lumayan nyaman. Sore pun tiba. Ayah Sarah berpamitan untuk pulang. Dengan berat hati, Sarah melepas kepergiannya karena tak tega membayangkan penghuni rumahnya hanya tinggal ayah dan mamanya saja. Perlu diketahui, kedua kakak Sarah sudah memiliki kehidupan masing-masing di luar kota. Tentu sebagai anak bungsu, merasa berat untuk meninggalkan orang tuanya. Singkat cerita, 1 bulan menempati rumah tersebut, Sarah tidak merasakan ada hal yang aneh. Atau mungkin Sarah mengabaikannya karena sibuk pada ospek dan persiapan kuliah. Sarah bukanlah gadis yang indigo, namun terkadang ia bisa merasakan keberadaan makhluk halus di sekitarnya. Sampai pada suatu hari, saat itu kegiatan belajar sudah berjalan dan tugas-tugas mulai berdatangan. Sarah harus pulang ke kontrakan sekitar pukul 7 malam dan ia langsung tertidur. Setelah lama Sarah tertidur, ia terbangun dengan keadaan sekelilingnya yang masih gelap. Memang kebiasaan Sarah saat hendak tidur selalu mematikan lampu kamar. Ia tidak bisa tidur dalam kondisi terang, tapi saat itu benar-benar gelap total, dan Sarah harus membiasakan matanya dalam gelap. Setelah nyawanya terkumpul, Sarah baru sadar jika kegelapan ini
karena lampu ruangan di depan kamarnya mati. Biasanya kalau malam, lampu tersebut dinyalakan dan cahayanya masuk lewat jendela di atas pintu kamar dan juga lewat sela-sela pintu yang rapuh. Saat itu, Sarah meraba-raba mencari HP dalam kegelapan. Ternyata ada telepon dan SMS masuk selama ia tertidur dari kedua saudaranya yang mengabarkan bahwa mereka tidak bisa pulang karena mengerjakan tugas kelompok di kos temannya. Yang itu berarti Sarah harus sendiri di kontrakan malam ini. Saat Sarah melihat jam, ternyata saat itu sudah pukul 2 malam. Ia sedikit merinding dan berusaha untuk tidur kembali. Tapi kantuknya sudah hilang. Jadi Sarah memaksakan untuk menutup mata dan pikirannya melayang ke sana kemari. Seketika ia teringat, bukankah saat pulang tadi ia membuka pintu utama dan langsung menyalakan lampu ruang depan. Sarah sangat ingat betul jika ia langsung masuk kamar, ganti baju, lalu tertidur. Dia tidak memadamkan lampu itu. Bahkan lampu itu selalu menyala setiap malam dan menjadi satu-satunya sumber cahaya di malam hari. Lalu kenapa sekarang padam? Sarah hanya bisa berusaha tenang dan memastikan ingatannya. Saat hendak bangun dari tidurnya dan menyalakan lampu kamar, tiba-tiba Sarah mendengar suara lirih sekali dari balik pintu kamarnya. Detak jantung Sarah saat itu serasa berhenti. Seketika ia mengurungkan diri untuk berdiri. Sarah hanya duduk di atas tempat tidur sambil memegang erat selimut. Sarah diam dalam posisi waspada, ragu antara yakin mendengar suara tawa dan berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa ia hanya salah dengar. Ia terus berusaha fokus, tapi yang didengar hanya hening. Pelan-pelan Sarah kembali ke posisi tidur, berhati-hati sekali, seakan-akan membangunkan sesuatu yang ia pun tak tahu apa. Suara langkah kaki kecil berlari melintas di depan kamarnya. Otak Sarah langsung merespon jika itu adalah tikus. Belum selesai ia meyakinkan diri sendiri, suara lain membuatnya kaku sekaku-kakunya. Suara sesuatu seperti diseret, seperti orang yang berjalan pincang dengan satu kaki diseret, berkeliling di ruangan depan kamarnya. Sesekali mendekati ke arah kamar Sarah, lalu ke arah kamar Teh Ava, dan berputar lagi. Suara tertawa lirih itu muncul lagi. Kali ini, Sarah yakin jika ia tidak salah dengar. Dengan ketakutan, Sarah menutup seluruh tubuhnya dengan selimut, sembari memejamkan mata rapat-rapat. Keringat mulai membasahi bajunya. Saat itu, Sarah berusaha membaca ayat apapun yang diingatnya, tapi tidak satu pun lancar diucapkannya. Terbesit dalam pikirannya untuk bangun dan menyalakan lampu kamar. Pikirnya, kalau terang ia akan lebih tenang. Tapi di sisi lain, Sarah merasa takut jika dengan menyalakan lampu, ia malah akan melihat sosok-sosok yang sedang mengganggunya. Entah berapa lama Sarah diam dalam posisi yang sama, tidak bergerak, dan suara-suara itu tidak kunjung pergi. Ia tidak berani membuka selimut, takut. Justru mereka akan muncul di depan mukanya. Padahal kondisinya saat itu sudah basah kuyup oleh keringat. Mungkin karena tubuh Sarah lelah setelah tegang dalam waktu lama. Akhirnya ia pun tertidur dengan sendirinya. Sarah terbangun saat azan subuh berkumandang. Suara-suara aneh itu sudah hilang. Meski sedikit lega, karena ada suara-suara orang di gang yang berjalan untuk menuju masjid sholat subuh. Tapi rasa takut Sarah masih sangat besar. Hobi Sarah memang bernyanyi, dan kebetulan band Sarah dan band Gerald adalah salah satu base camp. Base camp yang dimaksud adalah rumah di daerah Buah Batu milik Horis, salah satu personil band. Gerald tidak ikut meeting karena suatu hal, sehingga ia memutuskan untuk pulang diantar oleh drummernya. Sesampainya di rumah, Sarah segera berbuka dan lanjut sholat maghrib. Masih lelah, ia mengunci pintu dan berbaring,
sambil membaca pesan yang masuk dan Sarah pun langsung tertidur. Dalam tidurnya, Sarah bermimpi bertemu Gerald. "Ayo berangkat," ajak Gerald. Sarah menggeleng enggan pergi. Entah kenapa ia tahu jika sedang bermimpi. Tiba-tiba Gerald berubah menjadi menyeramkan dan berteriak marah. "Ayo pergi!" teriaknya. Seketika ia langsung terbangun dari tidur karena merasa kaget dan dalam keadaan masih sangat mengantuk. Mata Sarah tertuju pada seseorang yang sedang duduk menunduk di ujung kasur dekat kakinya. Seorang laki-laki memakai topi mirip Gerald. Mata Sarah semakin berat, rasa kantuknya semakin tak tertahankan. Ia kemudian menutup matanya dan tiba-tiba dia ingat jika pintu kamarnya sudah dikunci sebelum dia tidur. Lalu bagaimana Gerald bisa masuk? Suara ringtone HP Sony Ericsson tanda telepon masuk berbunyi. "Halo Nong, Gerald bentar lagi jemput. Udah siap kan?" Cecar Gerald bersemangat. "Ral, lo tadi ke kamar gue kan?" tanya Sarah mengabaikan pertanyaan Gerald. "Enggak tuh, Gerald baru pulang, ini langsung telepon kamu." Sarah diam dengan kantuk yang mendadak hilang. Sarah langsung berdiri menyambar pegangan pintu dan masih dalam keadaan terkunci. "Nong, woi!" teriak Gerald di telepon. "Iya, 15 menit lagi jemput ya, gue sholat isya dulu," sahutnya. Ia pun langsung menutup teleponnya dan segera keluar dari kamar. Jani sedang bersila di ruangan depan kamar Sarah sambil bermain HP. Tadi Gerald kesini ya?" tanya Sarah. "Nggak ada," jawab Jani tanpa berpaling dari HP-nya. "Yang benar," ujar Sarah kembali, berusaha meyakinkan. "Beneran, seharian ini nggak ada tamu, yakin Jani?" Sarah terdiam dan berusaha mengabaikan. Mungkin mereka lagi iseng. Sarah segera mengambil wudhu dan lanjut sholat. Setelah selesai sholat, ia bersiap-siap untuk segera pergi ke Lembang. Karena Lembang sangat dingin dan mereka pergi menggunakan motor, Sarah memakai jaket yang paling tebal. Tidak lupa, shawl rajut kesayangan berwarna pink. Gerald sudah datang. Mereka pun pergi menuju ke Lembang tanpa tahu sesuatu sedang menunggu mereka. Motor yang mereka tumpangi berjalan pelan karena masih di dalam kompleks perumahan. Mereka tidak berbincang satu sama lain dan hanya sibuk dengan pikirannya masing-masing. Ketika mendekati sekolah SMA, Sarah melihat seorang kakek berjalan pelan. Sarah terus memperhatikan kakek tersebut tanpa sadar. Kakek tersebut berjalan jauh dari motor mereka, posisinya di sebelah kanan jalan, dan berjalan membelakangi Sarah dan Gerald. Semakin lama semakin mendekat, hingga di pertigaan SMA, kakek itu mengambil jalan ke kanan, persis seperti yang akan mereka lakukan. Setelah kakek itu berbelok, dalam hitungan 2 detik, mereka pun mengambil jalan yang sama dengan kakek itu. Tapi saat motor berbelok, tidak ada siapa-siapa di sana. Walau tidak bertatap muka langsung, tapi perkenalan itu membekas hingga sekarang. Ia tidak akan menceritakan kejadian tersebut kepada dua saudaranya. Bukan apa-apa, Sarah sendiri takut menceritakan ulang saat dirinya masih tinggal di rumah itu. Dan mereka mengontrak selama 1 tahun lamanya. Artinya, Sarah harus bertahan selama 11 bulan ke depan. Setelah kejadian itu, ia hanya merasakan beberapa gangguan-gangguan kecil yang menimpanya, seperti barang yang berpindah tempat sendiri, selimut yang ditarik saat tidur, atau melihat sekelebat bayangan melintas. Singkat cerita, bulan Ramadan telah datang. Gangguan kecil itu mulai berkurang, meski tidak 100% hilang. Lebih lanjut, Gerald adalah tetangga Sarah yang bertempat tinggal di ujung gang. Dia adalah anak band yang gaul dan cocok berteman dengan Sarah karena kepribadiannya yang asik. Sejak pertemuan pertama mereka, semakin akrab, hingga akhirnya pada suatu malam, mereka memutuskan untuk sahur bersama di salah satu kafe di Lembang. "Gerald jemput jam 9 ya Nong," ucap Gerald sebelum menutup telepon.
Nong adalah panggilan Sarah dari Gerald, karena rencana sahur malam ini hanya akan ada mereka berdua, karena teman-teman yang lain tidak bisa ikut. Tak masalah, bagi mereka suasana alam terbuka dan hawa yang dingin adalah favorit mereka. Saat itu, Sarah baru saja selesai meeting dengan anak-anak band. Ia bergabung menjadi salah satu vokalis di band tersebut. Jalanan sepi, tidak ada satupun pejalan kaki. Sontak Sarah terkesiap otomatis mencari si kakek. Jalan komplek itu lurus tanpa ada belokan lain ataupun gang. Tidak mungkin kakek itu bersembunyi. Gerald menyadari keganjilan gerak-geriku. "Kenapa, Nong?" tanya Gerald. "Tadi ada kakek-kakek belok di sini sebelum kita belok. Sekarang kenapa nggak ada ya?" tanya Sarah panik. "Jangan ngelamun, nggak ada siapa-siapa dari tadi," seru Gerald. Karena sudah mengalami kejadian aneh hari ini, Sarah mulai terbiasa. Akhirnya, ia mencoba membicarakan banyak hal dengan Gerald untuk menepis rasa takut sepanjang perjalanan. Jalan menuju Lembang saat ini masih banyak pohon-pohon lebat di kanan kiri jalan. Saat itu, tepat di tanjakan sebelum kafe yang akan mereka datangi, Sarah melihat seekor kucing hitam yang melintas di tengah jalan, dekat sekali dengan lintasan mereka. Tetapi, Gerald sama sekali tidak memperlambat kecepatan motornya. Refleks, Sarah menepuk pundak Gerald sambil berteriak, "Raul, kucing, pelanin!" teriak Sarah, sedikit bertahan sambil menunjuk-nunjuk kucing tersebut. Tanpa babi bu, Gerald malah tancap gas, membuat Sarah sedikit terjengkang. "Diam kamu, Nong, gak ada apa-apa," balas Gerald sewot. Sarah kemudian bengong dan berbalik ke belakang melihat ke arah kucing tersebut. Dan memang tidak ada apa-apa di sana. Kosong. Dan ia pun syok, karena jelas-jelas kucing hitam tadi bukan halusinasi. Lanjut, mereka pun akhirnya sampai di sebuah kafe. Mereka segera turun dan memilih saung, dan kemudian memesan Indomie keju kornet. Sarah memesan teh manis panas, sedangkan Gerald memesan kopi. Sebenarnya, saat itu Sarah masih gelisah karena kejadian terakhir. Tapi, mereka sudah sepakat tak akan membahas dan berusaha mencari topik obrolan lain. Sarah pun lupa karena larut dalam suasana malam yang dingin. Langit cerah berbintang, ditemani minuman hangat, rasanya sangat nikmat sekali. Tak terasa waktu imsak sudah datang. Tanda mereka harus segera pulang agar bisa menunaikan sholat subuh. Kami meminta bil. Saat waiters datang menyerahkan bil, dia bertanya, Teh, mau pulang sekarang ya?" tanyanya. "Iya, jawab Sarah dan Gerald bersamaan. Yakin?" sahutnya menyelidik. "Iya, biar keburu sholat subuh," Gerald membalas. "Sok atuh, hati-hati ya di jalan," ujarnya. "Iya, makasih," sahut Sarah dan juga Gerald. Mereka berjalan menuju kasir, dan terjadi lagi percakapan yang serupa. Kasir tersebut meminta Sarah dan Gerald untuk berhati-hati. Tanpa curiga, mereka pun membayar dan pergi ke tempat parkir. Tukang parkir menghampiri mereka, dan tebak, percakapan yang sama terulang lagi. Berujung tukang parkir tersebut meminta mereka untuk berhati-hati. Seketika, Sarah dan Gerald pun saling pandang, paham akan perasaan tidak enak yang sekarang mereka rasakan. Dan ternyata, beberapa kejadian yang Sarah alami sebelum berangkat hanya intro. Kalau saja ia tidak cuek dan lebih memperhatikan tanda-tanda. Kalau saja Sarah tidak memaksakan pergi setelah mengalami 2 kejadian pertama. Sarah dan Gerald tidak akan mengalami kejadian ini.